Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wala haula wala quwata illa billah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saudara-saudara sekalian, melanjutkan pembicaraan atau kuliah kita sebelumnya tentang perkembangan alam pikir manusia. Ada satu masa di mana manusia itu mengalami masa mitos ya. Nah, dalam pertemuan kali ini tentang perkembangan alam pikir manusia season 2, kita lihat ada 3 tahap perkembangan pemikiran manusia ya. Yang pertama adalah masa mitos. Nah, masa mitos seperti minggu kemarin disebutkan itu mengalami puncak pemikiran masa mitos itu, yaitu pada zaman Babilonia 700 tahun sampai 600 tahun sebelum Masehi. Jadi ini 700 sampai 600 tahun sebelum kelahiran Nabi Isa. Ya, pada zaman ini puncak peradaban itu ada di daerah Babilonia ya, sekitaran Irak sekarang, antara Sungai Efrat dan Sungai Tigris ya. Nah, contoh pemikiran pada masa puncak mitos itu yaitu pertama, mereka percaya bahwa alam semesta itu diciptakan oleh dewa-dewa. Jadi udah langsung sempurna, tidak melalui proses. Nah, cuma waktu itu ada dewa yang tidak ikut berpartisipasi, yaitu dewa 12 ya. Nah, kemudian yang selanjutnya mereka percaya bumi itu adalah bidang yang datar ya. Jadi tidak seperti sekarang bumi itu pendapat adalah bulat ya. Nah, kemudian di bumi itu ada tutupnya. Jadi semacam selungkup gitu ya. Jadi ini datar, ini ada tutupnya. Nah, kata mereka langit dan bintang-bintang itu sebagai atapnya. Kemudian mereka percaya ada jendela tempat turun hujan. Jadi langit itu ada jendela-jendelanya. Kemudian yang menariknya, walaupun pada zaman mitos mereka sudah tahu tentang ekliptika, yaitu garis edar matahari. Nah, dan mereka sudah tahu tentang waktu 1 tahun itu adalah 365,25 hari. Dan salah satu peninggalan dari zaman Babilonia yaitu adanya horoskop atau zodiak ya. Kenapa? Kok zodiak itu bagian daripada pemikiran mitos. Jadi begini, misalkan di suatu waktu mereka itu bertani ya di musim A. Kemudian pertaniannya itu berhasil. Nah, di musim yang selanjutnya pertanian itu gagal. Nah, tapi mereka tidak tahu mengapa di musim yang lalu berhasil, di musim yang kemudian ini gagal. Karena belum ada jawaban dari ilmu. Kemudian mereka mulai menghubung-hubungkan keadaan itu, nasib mereka itu dengan posisi bintang di langit. Nah, posisi bintang itu jika digaris bintang, 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 jika ditarik garis lurus, nah itu namanya itu rase bintang. Nah, jadi kemudian lahirlah kepercayaan jika posisi bintang seperti ini, misalkan rasenya itu Aries atau Gemini, akan berpengaruh terhadap nasib manusia. Nah, itulah makanya kemudian disebut sebagai mitos. Karena mitos itu cirinya yaitu pemikirannya itu gabungan dari pengalaman, pengamatan, dan kepercayaan. Jadi lama-lama menjadi kepercayaan. Seperti orang percaya di Laut Selatan ada sesuatu dan sebagainya. Kemudian kalau bertani itu harus memberi sesajen kepada Dewi Sri dan sebagainya. Itu adalah bagian daripada mitos. Meningkat satu tahap lebih lanjut pemikiran manusia yaitu pemikiran rasional. Nah, pemikiran rasional ini terjadi di zaman Yunani 600 tahun sampai 200 tahun sebelum Masehi. Jadi masih 200 tahun ke kelahiran Nabi Isa juga ya. Ciri pemikirannya yaitu gabungan dari pengamatan, pengalaman, dan akal sehat atau rasio. Makanya berpikir pada zaman Yunani ini disebut juga sebagai berpikir rasional. Nah, tokoh-tokoh pada zaman Yunani ini kebanyakan juga sebagai ahli filsafat, filosof, karena filsafat itu berpikir rasional ya. Ingat, rasional itu belum tentu benar. Nih, kita lihat contohnya ya. Contohnya Thales. Thales mengatakan bahwa
matahari itu mengeluarkan cahaya sendiri karena bintang, kemudian bulan hanya memantulkan saja, itu sudah betul. Nah, pendapat yang selanjutnya dari Thales, bumi adalah katanya piring datar yang mengapung di atas air. Jadi kata dia bumi itu tidak bulat tapi masih piring datar yang mengapung di atas air. Ini contoh berpikir rasional ya. Kita ada di Pulau Jawa misalkan, ke Jakarta kan ujungnya laut, ke Surabaya ujungnya laut, Pangandaran ujungnya laut, kemudian ke utara Cirebon ujungnya laut. Oh, kalau begitu secara otak, secara akal, bumi ini adalah piring datar yang mengapung di atas air. Nah, itu contoh berpikir rasional. Kemudian Thales, orang yang pertama, mengatakan ada bahan dasar dari alam semesta. Tapi dia tidak nyebutin apa. Yang dia sebutkan bahwa bahan dasarnya itu adalah sesuatu yang sederhana. Ini kemajuan berpikir dibanding dengan zaman Babilonia. Karena di zaman Babilonia mereka mengatakan alam semesta itu tidak ada bahan dasarnya, langsung sempurna diciptakan oleh dewa. Kemudian yang selanjutnya ada pemikir yang namanya Anaximander. Kata Anaximander, langit yang kita lihat ini hanyalah separuh saja. Jadi hanyalah separuh saja. Kalau separuh berarti dia sudah berpikir ada separuh yang lain. Ini kemajuan lagi berpikir. Kemudian dia melanjutkan bahwa bahan dasar sebentar ya. Langit dan isinya itu mengelilingi bumi. Jadi kata dia, bumi itu menjadi pusat alam semesta karena langit dan segala isinya mengelilingi bumi. Nah, pendapat yang seperti ini yang menyatakan bumi sebagai pusat alam semesta disebut sebagai geosentris. Dan pendapat ini bertahan selama 2 abad. Sampai kemudian di masa setelah masa Nasrani, gereja itu percaya bahwa bumi itu sebagai pusat alam semesta. Kemudian yang selanjutnya Anaximenes ya, 560 sampai 520 sebelum Masehi. Kata dia melanjutkan pemikiran dari Thales tentang bahan dasar, dia akan menyebut sesuatu yang sederhana. Kata Anaximenes, bahan dasar alam semesta itu adalah air. Nah, tetapi air itu kata dia bisa bertransmutasi, bisa berubah-ubah wujud ya, namanya transmutasi unsur. Jika air itu merenggang, maka dia akan menjadi api, dan jika air itu memadat, maka dia akan menjadi tanah. Nah, yang selanjutnya ada pemikir yang namanya Heraklitos. Kata Heraklitos, bahan dasar alam semesta itu bukan air tapi api. Karena kata dia secara akal sehat, api dong lebih kuat daripada air. Air dipanaskan oleh api berubah jadi uap. Tanah atau sesuatu yang keras dipanaskan oleh api berubah menjadi abu. Nah, kata dia berarti secara akal sehat api yang lebih dominan. Maka kata dia bahan dasar itu api. Ada yang selanjutnya lagi Pitagoras. Kata Pitagoras, bahan dasar itu tidak hanya air, api, atau ini kan ada ini bertiga, air, api, tanah. Tapi kata Pitagoras ada 4. Air, api, tanah, udara. Nah, ini kayak avatar ya. Nah, kemudian kata Pitagoras, bumi ini adalah bulat dan berputar. Jadi Pitagoras sudah mulai melanjutkan pemikiran bahwa bumi ini bulat dan putar. Karena berputar, kata dia, nampaknya seolah-olah alam semesta mengelilingi bumi. Nah, kalau ada kata nampaknya seolah-olah berarti sebaliknya. Jadi dia sudah mulai berpikir bumi itu yang mengelilingi alam semesta, atau dalam hal ini tepatnya matahari ya. Selanjutnya ada orang yang berpikir lebih jauh lagi, namanya Demokritos. Kata Demokritos tentang bahan dasar, kalau sesuatu benda atau partikel dipotong sekecil-kecilnya sampai tidak bisa terpotong lagi, maka yang terkecil itu namanya atomos. Maka dia kemudian orang yang pertama mengemukakan konsep atom. Yang selanjutnya ada Empedokles, melanjutkan pemikiran Pitagoras tentang 4 unsur dasar. Kata dia dalam unsur dasar itu kenapa kok bisa berubah menjadi bervariasi benda di alam semesta? Karena ada gaya tarik menarik dan ada gaya tolak menolak ya. Ini yang berubah wujud. Nah, misalkan begini, seperti air itu kan H2O ya. Itu ketika hidrogen dan oksigen tarik menarik berubah menjadi air. Tapi jika dipisahkan tolak menolak, itu kan dua-duanya jadi udara ya. Oksigen udara, hidrogen udara. Itu kira-kira seperti itu. Kemudian ada orang yang namanya Plato, ini filosof yang terkenal, mengumpulkan tentang konsep ide ya. Jadi kata dia semua yang ada di alam semesta ini
hanyalah fotokopi dari sesuatu yang sempurna yang ada di alam sempurna. Nah, yang sempurna itu adalah ide, gitu kata dia. Nanti bisa dipelajari lebih lanjut. Kalau nanti belajar filsafatnya, namanya filsafat idealisme. Kemudian murid dari Plato namanya Aristoteles. Nah, ke Aristoteles ini kata dia justru yang hakikat itu, yang benar itu adalah materi. Nah, kemudian nanti dipelajari lebih lanjut kalau Aristoteles ini berkembang jadi namanya filsafat materialisme. Nah, Aristoteles juga mengatakan tentang bahan dasar. Bahan dasar alam semesta ini kata dia ada yang sebut kata dia itu hul, ya, hul. Hul itu katanya akan berubah-ubah wujud sesuai dengan keadaan di sekelilingnya. Jika keadaan di sekelilingnya itu panas dan kering, maka dia akan berubah menjadi api. Kalau di sekelilingnya itu kering dan dingin, maka dia menjadi tanah. Itu unsur tanah kan sifatnya kering dan dingin. Kalau dingin dan lembab dia jadi air. Kalau lembab dan panas itu menjadi udara. Satu lagi warisan dari Aristoteles yaitu logika deduktif, ya. Jadi dia mengemukakan ada namanya premis mayor, premis minor, konklusi atau kesimpulan. Jadi ciri berpikir rasional itu sesuatu yang besar, kemudian diturunkan kepada sesuatu yang kecil, kemudian ada kesimpulan. Contoh, setiap benda yang kering itu mudah terbakar. Nah, premis minornya, kertas adalah benda yang kering. Kesimpulannya, kertas adalah benda yang mudah terbakar. Itu namanya logika deduktif. Nanti dilanjutkan oleh umat Islam, ya, oleh Imam Syafi'i misalkan, itu kemudian menjadi ilmu mantik, itu dikembangkan. Nah, yang selanjutnya tahap yang ketiga yaitu tahap masa awal ilmu. Masa awal ilmu pengetahuan alam. Ini cirinya, kalau tadi kan gabungan dari pengamatan, pengalaman dan akal sehat. Kalau ciri dari ilmu itu adalah gabungan dari pengamatan, pengalaman dan eksperimen atau percobaan. Nah, yang seperti ini disebut juga sebagai pemikiran induktif. Ini kebalikan dari deduktif. Jadi kalau ilmu itu dilakukan penelitian, kemudian ditarik ke atas ada benang merahnya, kemudian ditarik lagi ke atas jadi kesimpulan. Nah, kesimpulan itu boleh jadi namanya itu teori, gitu diantaranya. Nah, ini namanya induktif. Contoh pemikirannya yaitu ada pemikiran dari Nicolaus Copernicus. Ini masa awal ilmu ini katanya tahun 1500 Masehi, ya. Nicolaus Copernicus tahun 1473 sampai 1543. Dia menemukan teropong. Dengan teropong dia melakukan penelitian. Maka setelah dilakukan penelitian dari eksperimen, ternyata diketahui bahwa bumi lah yang sebenarnya mengelilingi matahari. Karena bumi mengelilingi matahari, kemudian di zaman ini berkembang pemikiran namanya itu heliosentris. Kalau tadi kan geosentris, bumi sebagai pusat alam semesta. Kalau heliosentris itu matahari sebagai pusat tata surya. Nah, yang selanjutnya ada pemikiran yang namanya Bruno, ya, sama meneruskan pemikiran Nicolaus Copernicus. Kalau kata Bruno ini seperti itu karena dia mengumpulkan pemikiran tentang heliosentris. Dia ini dianggap sebagai orang yang sesat, kemudian dibakar hidup-hidup tahun 1600 karena pendapatnya itu bertentangan dengan pendapat gereja waktu itu. Gereja berpendapat geosentris. Yang selanjutnya ada Johannes Kepler, sama, ya, tentang heliosentris intinya. Kemudian ada Galileo tahun 1564-1642. Galileo juga kemudian dipaksa minum racun sampai meninggal. Nah, saudara sekalian, di sini ada, kalau di buku itu, ya, di buku-buku itu ternyata masa mitos, masa rasional, langsung loncat ke masa awal ilmu. Ini tahun 1500, ini kan 600 sampai 200. Seharusnya kita ada tanda tanya, mengapa kok loncat? Nah, ternyata sini sudah saya kasih garis. Ini sebenarnya ada yang dilewat, yaitu ada peradaban Islam. Ingat Nabi Muhammad itu lahir tanggal 22 April tahun 571 Masehi. Jadi posisinya di antara ini dengan ini. Nah, ketika Yunani mengalami masa kegelapan, maka kemudian ilmu itu lari ke dunia Islam. Oleh dunia Islam dikembangkan sedemikian rupa sampai maju, ya. Kemudian nanti di dunia Islam itu ujungnya mengalami kegelapan lagi,
ketika berakhir di Spanyol, maka ilmu lari lagi ke barat. Nah, ini tahun 1500 kemudian menjadi ilmu, tapi di buku-buku sering dilewat. Nah, makanya nanti ini adalah sesuatu yang menarik untuk disampaikan oleh Anda sekalian tentang bagaimana sumbangan peradaban Islam terhadap peradaban kemajuan dunia ini. Nah, demikian dulu untuk pertemuan yang ketiga ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.